Oke, silahkan di-on-kan videonya. Ini saya record ya. Saya rekam Zoom kita hari ini. Ada 22. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, kita akan bahas bagaimana kita akan menghitung frekuensi menggunakan dua rumus Excel, ya, frekuensi atau statistik ya. Dalam statistik deskriptif pasti kita akan menjelaskan frekuensi dari masing-masing, misalkan apa yang kita teliti, misalkan banyaknya populasi baik perempuan ataupun laki-laki, baik usia, pendidikan atau lamanya bekerja, dan berapa besar yang menerima honor atau gaji sekian sampai sekian dan seterusnya. Di sini kita akan mencoba bagaimana kita menggunakan Excel. Mudah-mudahan untuk video yang dibagikan apakah sudah bisa memahami semua? Yang tidak paham nanti silahkan tanyakan ya. Yang bawa laptop bisa praktek ya. Nah ini saya buka Excel. Sorry. Sudah ada saja, coba yang ulang. Baik ya, sudah muncul ya? Sudah muncul? Udah Pak. Oke, kita mulai bagaimana kita akan menghitung frekuensi. Anggaplah ini ada sekian banyak saham dari perusahaan ya. Untuk angkanya kita akan coba membuat secara acak. Untuk membuat angka acak, oke ya, kita coba buat angka acak. Anggaplah ini saham, ada sekian banyak saham ya dari perusahaan ya. Ada yang sahamnya sekian sampai sekian ya. Kita coba hilangkan dulu rumusnya. Ya. Oke. Kita akan melihat berapa banyaknya saham pada perusahaan X ini ya. Untuk melihat banyaknya saham atau yang
saham masuk di perusahaan ini. Kita coba lihat ada berapa ya. Kita klik count, lalu kita klik semua data, lalu kita enter. Nah, ternyata ada 133 saham dengan masing-masing nilai ya. Kita akan melihat berapa nilai terkecil dari 133 saham ini. Kita lihat nilai terkecil dari saham, kita klik win, kita copy, kita blok, kita enter. Ternyata nilai terkecil adalah 23. Lalu berapa nilai terbesar dari saham ini ya? Kita cek, kita klik mark, kita blok semua data, lalu kita enter. Ternyata yang terbesar adalah 102. Lalu berapa jaraknya antara saham terkecil dan terbesar? Untuk menghitung jaraknya, kita lihat jarak maksimum saham terbesar dikurangi saham terkecil. Nah, ternyata jaraknya 79 dari yang terkecil 23 dan yang terbesar 102. Lalu sebelum kita menghitung interval untuk mengetahui frekuensi dari saham, sebelum kita kelompokkan, kita lihat dulu berapa kelas. Kita akan buat saham ini dikelompokkan menjadi berapa kelas dari nilai sekian sampai sekian. Nanti lihat berapa kelasnya, intervalnya berapa sampai berapa, baru nanti akan menemukan masing-masing kelas itu berapa. Untuk menghitung kelas, di materi sebelumnya, di teori statistik, untuk menghitung kelas kita menggunakan rumus apa? K sama dengan 1 plus 3,322 plus log 32 3,322 plus rumusnya apa namanya? Log Maulana Ibrahim, Pak. Struggle, Pak. Rumusnya ke Maulana Ibrahim. Namanya Maulana Ibrahim. Rumusnya apa namanya? Rumusnya apa ya? Apa namanya? Maulana. Bukan rumus Maulana ya, tapi apa nama rumusnya? Lupa tadi. Cuman Turges ya, Pak. Masih ingat baru kemarin ya. Kita dilihat rumusnya itu doang yang K1 plus 3, namanya rumus Turges. Turges. K sama dengan 1 plus 3,322 dikali log N. Atau banyaknya data yang akan kita gunakan. Atau mencari kelasnya sama dengan 1 plus 3,322 dikali log N. N-nya berapa? Sorry. 133 lognya. Nah, lognya 133. Kita bisa langsung isi atau kita klik di 133. Kita enter. Nah, ternyata di sini kelasnya ada. Kita akan membuat kelompok kelasnya menjadi 8. Kita akan mengetahui untuk kelas yang pertama itu dari nilai berapa sampai berapa, kelas kedua nilai berapa sampai berapa, sampai kelas ke-8. Kita buat kelasnya. Ada 8 ya, 8 kelompok. Lalu bagaimana kita mengisi kelas dari masing-masing kelas? Pertama, kita lihat kelas yang pertama itu kita lihat dari nilai terkecil. Tapi sebelum kita mengetahui kelas pertama itu berapa sampai berapa, kita menghitung intervalnya terlebih dahulu. Untuk menghitung interval, bagaimana kita menghitungnya? Di teori sudah diajarkan. Teorinya untuk menghitung interval gimana rumusnya? R dibagi K. Edman? R dibagi K, Pak. R dibagi K atau REM dibagi kelas ya. Ya, Pak. 9 dibagi 8.
10. Berarti di sini jarak antara nilai terkecil sama sampai terbesar itu 10 ya. Jadi kita menghitung berapa kelas pertama. Kelas pertama nilai terkecilnya 23. Sampai berapa? Ditambah dengan 10 ya. Ditambah 10. 23 tambah 10. 33. Lalu kelas kedua sama dengan kelas terbesar di kelas pertama ditambah 1. Untuk kelas besar keduanya ditambah dengan 10. Ya. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Cukup paham, Pak. Cukup paham. Sekarang kita akan menghitung atau bagaimana kita akan menghitung frekuensi count-nya. Sama untuk menghitung frekuensi untuk kelas yang pertama dari 23 sampai 33 itu ada berapa frekuensinya? Kita lihat ya, berapa yang menaruh saham, berapa yang menaruh saham nilai 23 sampai 33 itu. Kita menghitung menggunakan frek count-nya. Kita klik di kelompok pertama, lalu kita klik fungsinya. Di fungsinya nanti akan muncul most recently used. Di sini kita ganti dengan all. Di select fungsinya kita cari count is. Count is. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Di kriteria rank pertama kita blok semua data. Lalu kriteria pertama atau kriteria 1 kita lihat nilai terkecilnya berapa. Nilai terkecil di kelas pertama itu 23, maka kita menulisnya lebih besar sama dengan 23. Rank kedua kita blok lagi semua data. Lalu kriteria 2-nya kita tulis lebih kecil sama dengan 33. Lalu kita klik OK. Nah, ternyata yang menanam saham antara 23 sampai 33 itu ada 26 orang. Coba kita cek benar atau tidak. Untuk cek bahwa nilai 23 sampai 33 itu ada 26, kita coba cek secara manual. Kita blok semua data, kita klik conditional format, lalu kita klik new rule. Di sini kita klik format only cell that contain, lalu ada muncul cell value. Between ini antara 23 sampai 33. Lalu untuk menghitung atau melihat pastinya kita klik formatnya, kita klik fill, kita ambil warna. Saya ambil warna biru, lalu kita klik OK. Nah, apakah benar frekuensi count, frekuensi untuk saham 23 sampai 33 itu ada 26 yang menanam saham. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, benar 26. Ini untuk memastikan bahwa benar ya. 23 sampai 33 itu ada 26. Ada yang 25, ada yang 23, ada yang 24, ada yang 33, ada 26, 29 sampai batas 33. Ternyata ada 26 yang menanam saham. Lalu untuk kelas yang kedua, sama ya. Kita klik sama menggunakan fungsi atau kita copy ya. Kita copy, kita tarik ke bawah. Tapi kita sesuaikan ya. Ini pasti nggak sama. Di sini kan untuk rata-ratanya ada 155. Tidak sesuai dengan banyaknya populasi. Kita klik di rumusnya. Ternyata di sini rumusnya untuk A-nya ada di A kedua sampai G20.
Untuk kelas kedua berapa nilainya? Nilai terkecilnya 34. Nilai terbesarnya 40. 44. Oke. Nah, ternyata untuk kelas yang kedua itu yang menanam saham ada 18, yaitu antara 34 sampai 44. Kita bisa cek ulang ya. Kita cukup cek 2 kali saja untuk membuktikan bahwa masing-masing kelas itu yang menanam saham jelas. Sekian banyak bilangnya. Conditional, format 34 sampai 44. Format. Oke, ada 18. Kita cek 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ya. Sesuai ya. Ada 18 yang menanam saham di angka 34 sampai 44. Lalu kita hitung karena di sini tidak bisa copy, berarti kita harus menggantikan rumus pada count-nya. Nah, tadi ya. A2 20 45 A2 20 55. Ada yang sudah mencoba? Di sini ada 15. Lalu yang ketiga juga sama. 2 20 56 2 20 60. Ada 11 sampai jumlah total dari yang menanam saham itu ada 133. 2 67 Iya, tapi untuk punya sebentar kosong baterainya. Ya, ya. Gimana sih? Ini tadi masa belum dengar oke. Nah, sudah saya ada 133 data sesuai dengan semua jumlahnya jumlah data. Sampai sini sudah paham? Sudah paham semua sampai sini? Halo? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo? Nggak ada. Ya, baik.
Kita lanjut bagaimana kita mencari frekuensi menggunakan frekuensi ya. Untuk menghitung frekuensi dengan satu ketukan, kita klik kolom frekuensi, lalu kita gunakan fungsi. Di sini fungsi, kita cari frekuensi. Frekuensi, kita klik OK. Di data array kita blok semua. Lalu di bins array kita klik data terbesar dari masing-masing kelas. Lalu kita klik Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Ctrl Shift Enter. Di sini berubah, kita coba klik lagi. Ctrl Shift Enter sampai muncul angka yang sama di frekuensi count. Nah, itu ya. Atau sama datanya dari frekuensi count dan frekuensi. Sampai sini sudah paham semua? Ada yang tanyakan? Nanti saya ujian atau ujian tengah semester, kita akan coba live menggunakan praktikum seperti ini. Jadi siapa yang bisa, yang tidak langsung dites saat itu juga ya. Jadi yang belum paham bisa ditanyakan. Yang sudah paham ya alhamdulillah ya. Jadi panjang lebar. Sudah paham semua sampai sini? Kita akan coba cek. Saya minta, saya sebutkan namanya ya, membuat random data, membuat data minimum, maksimum, rank, interval, kelas sampai banyaknya data, sampai membuat frekuensi dengan dua metode. Akan saya share, coba saya share. Nah, saya share. Saya sebutkan namanya ya. Irfan ada Irfan? Irfan Irawan ada? Halo? Irfan Irawan ada? Halo? Irfan ada? Irfan Irawan? Bisa dijawab? Tolong di-on-kan videonya agar kita bisa tahu orangnya ada atau tidak ya. Mengikuti atau tidak, kecuali yang sedang bekerja boleh di-on-kan ya. Kalau laptop semua? Ini praktikum jadi harus dipraktekkan ya. Kalau laptop semua? Pak, tapi laptop saya nggak bisa, Pak. Apa? Nggak bisa. Udah download tapi nggak bisa. Yang apa? SPSS. Iya. Kita menggunakan Excel dulu, nanti SPSS kalau kita sudah mencari frekuensi menggunakan SPSS. Kalau kita sudah menggunakan studi kasus ya. Iya, Pak. Rika mau mencoba bagaimana menggunakan Excel? Tolong dibuka Excel-nya. Monica? Nggak punya laptop, Pak. Nggak punya laptop. Imanda Putri? Imanda ada Imanda? Ya, Pak. Bisa di-on-kan videonya Imanda? Laptopnya ada? Ada, Pak. Coba ya. Coba kamu share, kamu buka Excel. Bentar, Pak. Saya Imanda. Imanda Putri.
Oke, silakan share screen-nya Imanda. Di unmute apa? Mic-nya tolong di unmute. Mic-nya di unmute. Coba kamu buka Excel lalu di share screen. Coba bagaimana membuat data random cara acak sampai membuat frekuensi menggunakan dua cara. Coba share screen. Bentar, Pak. Sebenarnya sih Bapak tadi agak kecepatan. Asal aja, kamu asal blok. Biar nanti nggak bingung berapa ini kamu blok, lalu kamu kasih kotak. Biar nanti gampang. Misalkan yang pertama Berarti bisa ditarik. Angkanya nggak sebanyak Bapak dulu kan, setelah mau berapa bebas? Bebas. Yang kamu blok, lalu kamu kasih kotak dulu. Bener. Ya. Lalu kasih kotak dan nanti tahu berapa. Misalkan yang pertama gagal. Coba kasih kotak. Nah. All border. Oke, sekarang kamu ketik tetap di blok. Ya. Lalu ketik sama dengan run between, ketik run. Bentar, aku nyatet. Oh ya. Nanti rekodnya akan saya kirim ya. Run between, bukan run with, run between. Coba ulangi. Skip. Nah, run between. Itu run between-nya tuh. Diklik 2 kali. Ulangi. Diklik. Nah, klik 2 kali. Klik 2 kali, klik. Nah, lalu kamu isi. Data terkecil misalkan 17. Mohon izin Bapak, itu suaranya nabrak. Kenapa? Mohon izin suaranya nabrak, Pak. Jadi kurang jelas. Oh, suara saya dengan siapa? Dengan siapa itu, Syekh? Siapa ya? Imanda. Bukan satunya lagi, Pak. Bagus ya. Sama. Iya, Pak. Nah, udah saya mute. Masih ada ya yang ini ya. Apa ini yang masih menyalakan? Begini, Pak. Ya, lalu kamu klik Ctrl Alt Enter bersamaan. Ctrl Alt Enter bersamaan. Coba. Bareng ya. Ctrl Alt bersamaan sama Enter kan? Ctrl Alt bareng. Enter bersamaan. Bareng, nggak bisa, ya, Pak. Coba ulangi. Dah. Nah, betul kan? Iya, Lalu ya. kamu blok kamu copy. Di blok dulu. Di copy. Tadi harusnya nggak usah keluar nggak apa. Copy. Heeh. Lalu di paste spesial. Klik kanan. Spesial. Ini. Spesial values. Values yang angka 1, 2, 3. Value yang angka 1, 2, 3. Nah, klik. Oke. Oke, coba dicek karena 1 sudah keluar, sudah hilang belum rumusnya? Bentar. Udah. Oh. Coba, udah ya? Ya udah, Pak. Coba sekarang kamu bikin minimum, maksimum, rank, kelas, interval, count. Interval, kelas, count. N ya. Coba, sekarang kamu coba. Masih ingat nggak? Masih, Pak. Kalau nyari N gimana, Pak? Aku tadi kelewat. N sama dengan count. Hah?
sama dengan count. Count. C. Nah, Yang C. ini. Iya, benar. Oke. Terus Lalu blok kamu semuanya. blok semuanya. Oke. Bentar. Udah kan? Gitu aja, Pak. Ya, enter. Oke. Terus Ya. Rank. oh ya, nyari rank ya. Sama dengan min dikurang max, bukan Pak. Balik. Kebalik, max dulu. Ya, kecil besar dikurangi kecil ya. Oke. Kurangi kecil. Udah gitu doang kan? Ya. Oke. Kalau interval nyari kelas dulu. Nyari kelas dulu. Menggunakan rumus tugas ya. Apa rumusnya? 1 plus 3,322 dikali log n. 3,322 kali dulu. Bentar Pak, iya. Ya, dikali log. Nyari log gimana? Oh ini. Ketik log. Log. Lalu 55. Berapa n-nya? Pencetnya apa tulis 55? Tulis bisa, pencet bisa. Oke. Ini. Oke. Enter. Nah, itu kelas 6 kamu buat jadi satu angka. Klik di kelasnya, lalu kamu klik number. Di tool number kamu cari yang arah ke kanan. Bentar Pak, kok nggak bisa diklik? Ini terus? Diklik, lalu yang number, tool atas. Ada number kan? Nah, itu bentar. Di bawah general itu ada 200 yang arah kiri dan kanan. Kamu klik yang kanan. Yang sampai, ini? Yang kanan ya, sampai habis. Ya, klik sampai habis angkanya sampai satu angka. Dah. Satu lagi. Nah, berarti ada 7 kelas ya. Lalu interval tadi? Interval itu range dibagi sama apa Pak? Sama apa? Lupa lagi. Apa tadi? Gimana teman-teman? Saya mencari interval apa teman-teman? Rank dibagi kelas. Rank dibagi kelas. Rank dibagi kelas. Oke. Gini Pak. Ya, enter. Nah. Ini sama kayak tadi? Ya. Ya, oke, sekarang kamu buat tabel. Tabel kelas. Kamu buat ya kelas ya. Lalu 3 tabel kamu merger ya. Kamu buat interval. Lalu apa yang 2 tadi? Coba. Apa ya? Nah, coba. Yang lain yang masih ingat. Apa Bang mau? Frekuensi. Nggak usah di merger itu, yang kelasnya itu nggak usah di merger. Frekuensi. Ini frekuensi terkecil. Frekuensinya di sebelah kan. Di sebelah interval. Sebelah interval. Di sini. Kalau yang sampingnya atas. Oh iya ini. Frekuensi kon. Iya. Gini. Kurang lagi. Gini. Ada yang sambil mencoba? Nanti kalau di tes seperti ini bisa ya?
Insya Allah. waktu 5 menit. Nah, misalkan silakan buat data acak sampai kalian buat akumulasi frekuensinya, misalkan seperti itu. Pak, kalau semisal laptopnya lagi rusak gimana, Pak? Kenapa? Kalau laptopnya rusak gimana, Pak? Nanti kan bisa misalkan rusak bisa pinjam temennya ya, atau nanti ke tempat temennya. Wah, bisa lagi nggak bener nih, bisa nggak saya ke tempat kamu misalkan, atau kita kumpul misalkan ya. Pak. Ya, bisa pinjam punya temennya ya, untuk yang misalkan laptopnya rusak atau belum punya ya. Karena kita praktikum berarti harus diuji secara praktek ya. Coba gimana untuk mengisi angka kelas pertama sampai ke 7? Gimana? Nilai terkecilnya dulu, Bud. Gimana caranya, Bang? Aduh, lupa aja. Angka berapa di kelas pertama? Apa, Pak? Berapa kelas pertama itu nilai kecilnya berapa? 13. Oh, ya. Tulis aja 13. Ya. Lalu Terus sampai berapa? sampai Berapa nilai besarnya? 1, 2, 3. Nah, itu berarti semua dong. Per kelas, per kelas. Per kelasnya itu berapa isiannya? Per kelas itu diisi berapa? Oh, per kelas. Intervalnya itu 16 itu. Intervalnya, Bud. Cari intervalnya. 16. Ditambahkan interval itu. 16, 13 tambah 16. Berapa? 13 ditambah 16. Ya itu nilai tengah yang interval itu ditaruh. Gunakan rumus. Ini ditambah 16. 16 yang ini. Ya itu. Begini. Kelas kedua? 29, Pak. Plus 1. Tertingginya itu di plus 1. Tertingginya di plus 1. Coba ulangin, maaf. Yang nilai tertinggi itu yang 29 di plus 1 ditambah Kelas 1. tertinggi Ya, ini kan. 1. Ditambah plus 1 doang. Bentar, aku grogi. Itu sama tadi, kayak tadi ditambahin sama 16 juga ya? Iya. Begini, Pak. Frekuensi gimana tadi? Iya, conif. Lalu? Bentar.
lebih besar Lebih besar sama dengan nilai terkecil. sama nilai terkecil plus tuh bentar. S Belum, Bud. Kurang dari. iya Wah. Kurang dari. bentar salah iya sabar cek lebih kecil sama dengan interval yang Iya, ini yang ya. itu. Mm-mm. Kurang. Apa yang salah? Tanda kutip. Tanda kutip. Oh iya, sebelumnya. Nol. Yang salah rumusnya. Coba menggunakan fungsi X. Hah? Fungsi X. Bentar, coba ya. Pakai sama dengan dulu, Pak. Apa? Di fungsi X langsung, nggak usah pakai sama dengan. Ya. Sama dengannya dihilangkan. Sama dengan dihapus. Fungsi X. Fungsi X. Di klik all. Lalu cari count years. Tadi ya, count years. Ini. Oke. Di blok kriteria rank pertama di blok. Ini. Semua data. Lalu kriteria 1 nilai terkecil. Lebih besar sama dengan nilai kecil. Di sini. Lebih besar sama dengan nilai kecil. 13. Lebih besar sama dengan Lebih besar sama dengan nilai kecil. apa, Pak? Nilai kecil, nilai kecil. Nilai kecil. Udah ya? Langsung bawahnya apa ada yang kurang, Pak? Oh. Rank 2-nya di blok. Lebih kecil sama dengan Lebih kecil sama dengan benar kan? nilai terbesar. Sama dengan lebih besar. Nilai terbesarnya. Nih. Oke. Ya, klik oke. Nah, ternyata ada 10 ya. Apakah benar nilainya 10? Buktikan dengan conditional format. Blok ini. Ini. Ini apa ya? Lagi. Nilai kecil berapa? Oh iya, 13. Berapa? Sini 29. Begini, Pak. Lalu di preview format kasih warna untuk menghitung. Format. Lalu nggak keluar. Oh. Fill. Oke. Oke kan, Pak? Ya. Oke. Tuh dapat menunjukkan lalu.
Bisa ya? Pas, Pak. Bisa? Iya, Pak. Oke. Insya Allah, Sekarang Pak. ditutup, di share-nya di stop. Coba saya akan cek bagaimana jika teman yang lain menggunakan frekuensi. Maulana, bisa Ini, Maulana? Pak. Ya, Maulana bisa mencoba? Saya zoom pakai HP. Kenapa? Saya zoom pakai HP. Pakai HP. Saya zoom pakai HP. Herman? Iya. Herman pakai apa Herman? Herman? Ya Pak. Herman bisa mencoba menggunakan frekuensi? Boleh Pak. Mungkin diulang lagi ya Pak ya. Nah, saya Untuk yang tadi untuk frekuensi kon itu Pak. nah, sebentar, saya kasih. Saya coba share screen dulu Pak. Sebentar, sebelum saya share screen, coba saya. Yuk, coba share screen sekarang, bisa. Nanti kita tes ke ini ya, ujian ya, bisa ya. Ya, ini Pak, tadi saya coba ikutin sudah bikin Pak. Ya. Cuman untuk yang frekuensi kon mungkin bisa diulang tadi dari yang FX itu ya Pak ya. Ya. Sekarang coba yang frekuensi aja. Itu bisa ya yang ini ya. Frekuensi aja. Bisa ya, yang frekuensi. Yang ini tadi Di blok Pak ya. Coba ingat nggak? Mencari frekuensi tadi. Lupa Pak. Itu angkanya harus di copy, dihilangkan. Oh, ya Pak, maaf Pak. Dulu ya. Oke Pak. Sudah Pak. Ya. Coba di blok semua frekuensinya. Nggak usah pakai sama dengan. Di blok aja. Kolom frekuensi di blok. Oh. Oke Pak. Lalu gunakan fungsi. Ya. Pak. Cari frekuensi. Cari frekuensi. Oke. Oke Pak. Lalu di blok Ya. semua. Di blok semua data. Sudah Pak. Lalu kembali ya di bit array, di blok interval nilai besar. Ini Pak. Pak. Lalu di shift control enter bersamaan. Shift control enter bersamaan. Nah, coba di total berapa? Sama nggak nilainya? Di sum 133 Pak. sama ya? Coba di sum. Iya Pak. Ya. Oke, bisa ya? Ya Pak. Yang lain gimana? Yang lain? Silakan di stop share-nya. Ya Pak. Nah, yang lain gimana? Ini baru dasar ya, sebelum kita nanti yang agak lebih sulit bagaimana kita mengolah menggunakan SPSS. Ini baru kita menggunakan Excel ya. Nanti kita juga akan membuktikan apakah kita bisa olah data menggunakan Excel seperti halnya di SPSS, bisa ya. Kita gunakan fungsi yang ada itu kita gunakan. Kemudian di Excel itu sangat lengkap sekali ya kita untuk mengolah data. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan tadi. Nah, kita belum selesai ya. Kita baru sampai frekuensi. Jadi ketika kita mengolah data menggunakan frekon dan frekuensi, antara kiri dan kanan harus sama. Ketika kita menggunakan frekon yang sekian, dan ketika di frekuensi kok beda, berarti ada yang salah.
Nah, kita untuk melengkapi data, kita harus mencari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita hitung frekuensi interval kelas kecil ditambah kelas tertinggi dibagi 2. Ini nilai tengahnya. Atau median ya, kalau di SPSS median. Ya, ini udah ya, masing-masing nilai tengah dari masing-masing kelas. Lalu batas kelas atas, batas kelas bawah. Batas kelas atas, batas kelas bawah. Kita untuk batas kelas bawah sama dengan nilai terkecil dikurang atau ditambah? Kurangi, Pak. 0,5. Dikurangi 0,5. Untuk nilai besar ditambah ya. Ditambah 0,5. Ini nanti kita gunakan ketika kita akan buat grafik. Nah, ini dari masing-masing ya, frekuensi. Kalau less than kan berarti kurang dari ya, kurang dari sekian berapa, kurang dari sekian berapa, kurang dari sekian berapa. Untuk less than pertama, berapa nilainya? Paling atas sama dengan frekuensi paling atas. Untuk kelas kedua kita akumulatifkan ya. Ditambah kelas kedua. Tambah kelas ketiga. Ditambah kelas keempat. Ditambah kelas ke-5. Tambah kelas ke-6. Ditambah kelas ke-7. Ditambah kelas ke-8. 133 ya. Untuk less than. Lalu untuk menghitung frekuensinya, bagaimana? Untuk frekuensi persentasenya bagaimana? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Untuk menghitung frekuensi persentasenya gimana? Halo? Ada yang bisa jawab? Monica, untuk menghitung presentasinya gimana? Untuk menentukan frekuensinya dari masing-masing kelas. Oh, ini sekian persen. Karena ketika kalian nanti melakukan penelitian, mendeskriptifkan data, itu dari banyaknya data yang kalian olah, lalu kalian presentasikan. Oh, sekian ini presentasi dari sekian sampel yang digunakan. Yaitu nilai dari masing-masing kelas dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi 133. Nah, kelihatan ya. Jadi kita bisa melihat dari masing-masing kelas itu yang menanam saham. Untuk kelas pertama menanam saham 20%. Kelas kedua 33%. Kelas ketiga dan seterusnya ya. Ini presentasinya berdasarkan apa? Berdasarkan akumulasi. Kalau kita melihat persentase dari masing-masing, ya nilai dari masing-masing atau frekuensi dari masing-masing kita bagi dengan banyaknya data yang
gunakan. Ini judulnya frekuensi kumulatif atau jumlah dari frekuensi kelas pertama sampai kelas ke-8. Kalau model sebaliknya ya dikurangkan. Sudah, mohon izin live pada kelas Oh, sudah ya. mulai, Pak. Ya, Pak. Oke, sip. Silakan. Sampai sini sudah paham semuanya? Nah, Pak, saya juga izin live, ada kelas lain lagi. Ke Bapak. Oke, sip. Iya, itu aku mau nanya, Pak. Ini kan direkam. Nanti dimasukin ke kampus apa gimana, Pak? Ya, ini akan saya masukkan ke kampus. Kalian bisa cek ya. Oke, Dan makasih ya, kalian bisa Pak. latihan. Oke ya, baik ya. Jika belum paham, nanti rekaman nanti akan saya share juga. Jika belum paham. Iya Pak, nanti rekamannya minta tolong di-share Pak. Jadi kita kan ada yang Zoom lewat HP nih. Jadi kita nanti bisa minjem laptop teman buat ngikutin kembali gitu Pak. Oke, sip. Baik ya, nggak ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah paham semuanya? Udah ada gambaran Pak lah, dikit-dikit. Sudah ada gambaran, ya pasti bisa. Ada ya. gambaran Pak. Dikit-dikit Pak. Sudah ada Apalagi hitungan. nanti sambil ngeliat rekaman Bapak. Insya Allah nanti diikutin nih Pak. Masuk kotak nih. Ya, sip ya. Oke, karena nggak ada yang bertanya lagi, sebelum saya tutup, silakan di on kameranya. Saya ingin ambil gambar kita. Ya, oke, silakan buka gambarnya. Saya buka kameranya. Oke, bagus. Irfan, selfie, Irfan, Warnida, Diana. Bagus lagi di area red zone Pak. Oke ya, saya hitung ya. Pak, mohon maaf Pak, kagak bisa on kamera. Lagi di tempat kerja. Oh ya, nggak apa-apa ya. 3, 2, senyum. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan ganjil minggu depan berarti ya. Dengan materi yang lain sama menghitung, tapi kita akan melanjutkan frekuensi bagaimana kita membuat histogram dan bagaimana kita kaitkan dengan SPSS. Ya, dengan studi atau contoh kasus yang lainnya. Salam sukses buat semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat. Tetap sehat selalu. Good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Live lah. Wabarakatuh.